الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قيوم عشر ظالمين يا قوي يا متين في شر ظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Sadam, dan termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan, dan termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada untuk Anda bersama channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini akan saya bacakan, yaitu saudara Rizka, saudari wanita, saudari Rizka yang ada di kota Jawa Timur. Lebih abdulnya saya akan bacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama channel Ayah Sadam di Radio RS yang ada tetap jaya mengudara. Saya suka sekali dengan cara-cara Anda di mana adanya tanya jawab seputar dunia lain di Radio RS di channel Ayah Sadam. Ini memang kalau saya mempelajari beberapa konten yang ada, sangat membantu Bung Jepri. Jangan pernah pudar, jangan pernah surut, tetap percaya Bung Jepri. Karena saya juga merasa tersanjung dan merasa senang sekali dengan adanya tanya jawab seputar dunia lain. Ini sangat-sangat membantu Bung Jepri. Apalagi diberi kemudahan Bung Jepri ya, atensi suruh masuk melalui messenger Facebook Abai Tino. Akhirnya dengan kalimat-kalimat tersebut dengan sangat mudah, sekalipun saya di luar di sana, apapun pasti orang akan menyukainya apabila kita mempunyai kisah-kisah, apalagi dengan mudah. Apalagi kalau menyinggung masalah dunia mistik Bung Jepri ya, kita mau bicara sama siapa, belum tentu orang tersebut memahami hal itu Bung Jepri ya. Jadi begini Bung Jepri, kisah saya 5 tahun yang lalu. Saya dulu menjadi seorang TKW hampir 10 tahun Bung Jepri. Awalnya 1 tahun hingga sampai 4 tahun berjalan lancar. Setelah 5 tahun hingga sampai 10 tahun terjadilah gejolak, ujian demi ujian silih berganti Bung Jepri. Mohon maaf sebelumnya Bung Jepri. Biodata saya yang original ada di bawah. Rizka adalah nama samaran. Mohon dimengerti. Dan saya lanjutkan Bung Jepri ya. Saat saya sedang berbelanja, saya juga tidak mau menerangkan saya harus di mana, tinggal di mana waktu itu. Ini khusus Bung Jepri saja yang tahu. Jadi hanya sebatas yang ditayangkan adalah kisah saya saja Bung Jepri. Kembali lagi kepada saya pribadi Bung Jepri. Saat saya berbelanja, di mana saya sebagai seorang TKW bagian masak, saya waktu di pasar dijegal seorang bandit-bandit yang ada. Padahal di situ ramai orang Bung Jepri. Saya kaget. Sedangkan mereka dengan berpakaian serba hitam dan tidak menampakkan wajahnya, hanya matanya saja yang terlihat. Saya pikir itu ninja Bung Jepri, tapi saya juga nggak tahu itu siapa, saya juga nggak kenal, dan saya tidak punya masalah. Dibawalah saya
di mana adanya di mobil mereka. Saya langsung ditutup matanya. Disitulah saya tidak bisa berkutik. Saya tidak berdaya, Bung Jepri. Singkat kata gini, Bung Jepri. Tiba-tiba saya siuman. Barangkali saya waktu itu pingsan, nggak tahu diapain, saya juga nggak sadar. Begitu saya terbangun dari tidurnya, tahu-tahu saya ada di tengah hutan, Bung Jepri. Disitulah dengan bingungnya saya tertatih-tatih dengan jalan yang sakit. Saya merasakan kayaknya saya digagahi, Bung Jepri. Saya merasakan sakit itu. Sambil berjalan dengan tubuh yang melumlai dan sakit, sangat sakit di kewanitaan saya. Saya sambil membaca apa saja yang saya bisa, Bung Jepri, di hutan itu. Tak lama kemudian saya sampai di mana adanya jalan raya. Di situ tidak ada kendaraan sama sekali yang lewat. Sedangkan saya melihat kanan kiri, tidak tampak adanya rumah penduduk. Jauh sekali, tidak tampak. Akhirnya saya berusaha kembali berjalan sepanjang jalan raya. Disitulah tiba-tiba saya kok bisa bertemu dengan seorang nenek, Bung Jepri. Terus saya menghampiri, nenek sendirian. Ada yang bisa saya bantu, Nek? Padahal saya sendiri, tubuh saya udah gak karuan, Bung Jepri, udah benar-benar lemes dan sakit kewanitaan saya. Tapi saya melihat seorang nenek jadi tegar, mengingatkan nenek saya yang ada di kampung, Bung Jepri. Lantas si nenek menjawab, saya hanya berjalan-jalan, Nak. Saya orang wanita ibuku yang sudah tua, tidak ada guna. Lantas saya bicara lagi, Nek, sini Nek, duduk Nek. Saya sakit, Nek. Lantas si nenek itu mengatakan, kamu kenapa? Akhirnya saya cerita, Bung Jepri, apa adanya. Saat saya berbelanja, tiba-tiba ada beberapa orang menjegal saya dibawa ke mobil. Bajunya hitam-hitam, hanya kelihatan mata seperti kayak ninja. Singkat kata begini, Nek. Tiba-tiba saya terbangun dari tempat tidurnya. Ternyata saya ada di hutan. Dan kewanitaan saya merasa sakit banget, Nek. Ini saya paksakan diri dengan tertatih-tatih dengan merasa sakit. Saya ingin berusaha keluar dari hutan. Ternyata ketemu jalan raya. Sekarang ketemu nenek. Saya senang sekali, Nek, ada teman. Bagaimana caranya saya bisa menyelamatkan diri, Nek? Bertemu dengan majikan saya. Saya seorang TKW yang sedang berbelanja karena bagian saya adalah memasak. Bagaimana, Nek? Apakah nenek bisa memberikan jalan? Disitulah si nenek mengatakan, Nah, pejamkan mata. Pegang tangan saya erat-erat, jangan lepaskan. Tiba-tiba, Bung Jepri, saya sudah di depan rumahnya majikan saya. Saya kaget. Nah, disitulah selama 1 tahun saya tidak membicarakan masalah ini, Bung Jepri, dengan bos. Saya diam dan diam. Saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar orang-orang tersebut yang telah menyakiti saya, yang telah menggagahi saya, mendapatkan hidayah, Bung Jepri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Seperti itu, Bung Jepri. Doa-doa saya seperti itu, karena saya adalah salah satu korban, Bung Jepri. Barangkali waktu itu saya dihipnotis atau dibius atau bagaimana, Bung Jepri. Tentunya saya terbangun sudah begitu, saya sudah digagahi, Bung Jepri. Barangkali punya solusi. Apakah Allah memberi kesempatan saya untuk bertobat? Sedangkan saya sudah digagahi, saya posisi
Sedangkan saya masih single parent Bung Jepri, tapi saya sudah digagali orang tersebut. Apakah Allah masih mengampuni saya? Dan doa-doa apa yang buat saya, terutama untuk membela diri Bung Jepri, ya buat pengamanan diri lah. Karena saya melihat konten-konten Bung Jepri bagus sekali. Mungkin ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih tawadu dan istiqomah. Barangkali ada sesuatu yang bisa buat membela diri saya, ada doa-doanya seperti apa, mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri ya. Terima kasih banget atas pencerahan dan solusi dari Bung Jepri. Mudah-mudahan lekas dimuat atensi saya yang ada di Messenger Facebook Abaitino. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara di channel Ayah Sadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara Rizka yang dari Jawa Timur ya. Ini sebagai nama samaran. Saya mengerti adanya Anda, biodata Anda lengkap di bawah ini memang saya penting khusus buat saya ya. Saya selalu menjaga privasi semua para penggemar, para pendengar setia yang terkait dengan adanya atensi yang ada. Itu penting memang, khusus buat saya saja. Jadi untuk saudara Rizka, Anda seorang TKW di bagian masak ya. Jadi kejadian itu Anda sedang belanja, tiba-tiba dicegal dengan beberapa orang ya, dengan berpakaian hitam-hitam, hanya matanya yang terlihat seperti kayak ninja adanya. Memang itu tidak lepas dari bangsa orang penjegal-penjegal yang biasa kerjanya seperti itu. Seorang durjana atau manusia durjana yang tidak lepas hal itu. Untungnya Anda terselamatkan nyawanya, tapi di satu sisi memang Anda dirugikan dengan masalah kewanitaan. Itu sesuatu yang berharga sebagai seorang wanita ya, apalagi masih gadis. Ya Allah, mudah-mudahan ya Mbak Rizka tetap tegar ya. Insya Allah saya bantu doanya. Untuk Mbak Rizka, Anda bertanya tentang masalah apakah saya berdosa dan apakah Allah mengampuni apa yang saya perbuat. Untuk Mbak Rizka, itu perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab, bukan keinginan Anda. Anda adalah hanya seorang wanita yang menjadi korban. Seperti itu ya. Allah Maha tahu kok. Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda. Apalagi Mbak Rizka sendiri mengatakan rajin ibadah, istiqomah ya. Dan untuk Mbak Rizka, Anda bertanya tentang masalah apakah ada doa-doa untuk saya, untuk membela diri apabila suatu saat akan bertemu seperti yang pernah Anda alami ya. Memang penting banget Mbak Rizka ya. Baik wanita maupun laki-laki, siapapun juga orang membutuhkan hal itu. Sebetulnya sama ya amalannya dari Al-Quran. Mudah-mudahan sih Mbak Rizka karena rajin ibadah ya, akan mudah untuk mengamalkan doa-doa tidak lepas daripada pengambilan dari Al-Quran. Mbak Rizka, jadi Anda tidak usah dipikirkan mengenai kejadian yang telah berlalu. Yang terbaik adalah perbanyak puasa, berzikir malam kalau memang Anda masih dalam kondisi kerja ya. Ya bagi-bagi waktulah, yang penting jangan lepas sholat malam ya. Kalau memang kondisi baik, berserah diri kepada Allah, perpanjang zikirnya. Misalnya ya, Anda kan menyangkut masalah untuk pemagar diri ya, bacalah, amalkan suratul Fatihah sebanyak 10.113 dalam kurun waktu 3 hari. Dicicil ya, habis sholat berapa, habis sholat wajib ya, terus ditambah dengan sholat malamnya berapa kali, semampunya. Yang penting 3 hari kelar. Ditambah surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110 sebanyak 1013. Di surat Al-Kahfi di ayat 107 110 ini sebetulnya amalan-amalan khusus kuncian ya. Apabila Anda telah mengamalkan kedua amalan tersebut tadi, nanti setelah 3 hari Anda prakteknya, misalnya
dari rumah, maksudnya dari rumah bos ya, Anda mau berbelanja, mau kemana lah gitu ya, diniatkan dulu membaca surah Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, dan surat Al-Kahfi 1 kali yang di ayat tersebut ya. Niatkan, ya Allah, saya niatkan Engkau, jagalah hamba dan harta hamba, jauhkan dari kejahatan dan kesuliman, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Seperti itu ya. Lantas Anda baca itu dan lantas berjalan, insya Allah Anda akan terselamatkan. Allah selalu melindungi Anda. Dan untuk Mbak Rizka, tadi Anda kalau bisa selalu apabila tawasul ya, siapkan air putih matang sebagai penghantar. Nanti setelah doa selesai Anda tiupkan 3 kali, dibacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anda minum, niatkan engkau ya Allah, saya minum air doa ini, mudah-mudahan hamba diberi kesehatan badannya, dijauhkan kejahatan kesuliman, jagalah hamba dan harta hamba. Seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja Mbak Rizka ya. Mudah-mudahan tidak pernah akan terjadi lagi. Biarkanlah, ikhlaskanlah apa yang pernah terjadi. Allah Maha Tahu. Allah tidak akan pernah diam kepada hambanya yang jahat seperti pelaku tersebut yang telah menyakiti Anda. Allah akan memberikan teguran-teguran yang setimpal, bahkan lebih pedih ya, kalau Anda ikhlas, insya Allah. Dan Mbak Rizka, pada saat Anda tawasul ya selama 3 hari, usahakan puasa ya, puasa sunnah. Insya Allah dengan adanya ini, nanti Anda prakteknya misalkan ada kendala-kendala yang menyangkut masalah keamanan Anda, cukup membaca surah Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 1 kali. Atau dalam kondisi mendesak ya, masalah Anda terancam dengan lingkupnya, Anda cukup sekali membaca surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 ya. Niatkan, ya Allah, kalau memang saya mendapatkan satu bahaya ancaman nyawa saya, lindungilah hambamu dan harta hambamu ya Allah. Jauhkan dari pandangan saya, atau jauhkan dari orang-orang yang jahat. Lumpuhkan tenaganya, lupakan niat jahatnya kepada hamba ya Allah. Seperti itu ya. Insya Allah dengan niat itu, dengan penuh ikhlas, kehusuan itu didapat, Allah akan mengabulkan. Insya Allah Allah Maha Pengasih Penyayang dan Maha mengetahui segalanya ya. Demikianlah Mbak Rizka yang ada di Jawa Timur, dengan masukan-masukan Anda yang melalui atensi yang di Messenger Abaitino atau Facebook Abaitino, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya berikan, pencerahan dan solusi untuk Anda. Insya Allah Mbak Rizka, saya bantu doanya. Kalau Anda sudah mengamalkan yang baru saja saya sampaikan, insya Allah ketenangan jiwa Anda akan didapat, dan tetap sujud syukur serta salat taubatan nasuha ya. Jangan lupa salat malam. Taubatan nasuha atau salat hajat itu nggak usah harus tengah malam ya. Habis isya pun kalau memang Anda dalam kondisi sudah santai, tidak ada kerjaan dan merasa tenang, lakukan habis salat isya ya, lebih bagus. Dan kalau memang ada kesempatan salat 3/4 malam, lihat kondisinya ya, karena kita kerja ya, nggak usah pakai lama-lama, secukupnya ya. Insya Allah akan saya bantu ya, mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan jangan lupa untuk saudara Rizka, amalan tersebut insya Allah akan membantu diri sendiri dan untuk membantu orang lain. Itu bisa buat ruqyah ya, yaitu ilmu pamungkas ya, yang ada di surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110. Anda cukup membaca itu kepada orang yang kesurupan atau yang sakit. Niatkan karena Allah, tergantung niat kita apa ya. Insya Allah akan membantu, baik untuk keluarga bos Anda, mungkin ada yang kesurupan, atau tetangga atau teman, seperti itu Anda bisa membantunya ya. Kalau memang Anda ingin banyak amalan-amalan, dipersilakan saya ikhlas, saya ijazahkan banyak doa-doa tersebut yang ada di konten-konten Ayah Sadam ya.
Demikianlah saudara sekalian, mudah-mudahan Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, karena waktu sudah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu bersama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.